Sandi sudah ada di tempat produksi Regan Sport nih. Sandi sudah berganti kostum nih ya bersama Om Heru selaku dari pihak Regan Sport yang akan menemani Sandi untuk tour company hari ini. Nah, kira-kira seperti apa? Nanti kita bakal kulik ya secara totalitas gimana sih sebenarnya dalam kesuksesannya Regan Sport sendiri, produksinya seperti apa, produk-produknya nanti sama Om Heru. Dan ini halo Om Heru. Halo, selamat siang. Selamat Kak Sandi ya. Benar Kak Sandi, sekali, iya. Om Heru gimana kabarnya, baik ya? Alhamdulillah. Iya. Hari ini ya. Nah, Om Heru nanti Sandi mau dong ditemenin buat keliling-keliling, terus lihat-lihat mungkin produksinya Regan Sport seperti apa, terus nanti ada produk apa aja sih sebenarnya? Boleh. Ya, jadi nanti saya akan nemenin dari Tribun, terutama dari Kak Sandi. Kita akan tour factory ya. Jadi ada beberapa proses produksi yang nantinya akan kita beri infokan ke tempatnya Kak Sandi dan Tribuners. Pastinya. Gitu ya. Dah, buat Tribuners yang penasaran, langsung kita masuk ya. Oke. Let's go. Kita langsung masuk ke proses pertama, yaitu ada di printing. Di printing. Ini kita masuk Tribuners. Wow, keren banget. Jadi ini khusus benar-benar printingnya ya? Untuk printing, Kak. Jadi per saat ini kita untuk mesin yang total on. Jadi kita ada yang on itu ada 17 mesin. 17 mesin? Ya, 17 mesin. Jadi kita ada mesin Mimaki, 14 unit. Yang mana tuh? Yang ini, Kak. Kita ada 14 Boleh kita deket? Boleh, nggak apa-apa. Silahkan lihat aja. Jadi kita punya 14 mesin Mimaki, terus yang on lagi kita punya 2 mesin Mutoh dan satu lagi yang itu paling baru kita punya mesinnya namanya Atexco. Atexco. Berarti ini aktif semua setiap harinya memproduksi ya Om Heru ya? Kita 7 hari berproduksi, minggu tetap on, terus kemudian per harinya kita 24 jam non-stop. Wow, 24 jam non-stop? Iya, jadi karena kita membuat komitmen ke jaringan dan ke user juga, itu produksi hanya di 10 hari siap kirim. Jadi mungkin berbeda dengan aparel lainnya, ya mungkin bisa memakan waktu yang lebih lama mungkin ya. Tapi kalau kita komitmennya seluruh pesanan tanpa batasan minimum quantity, bahkan quantity banyak juga, itu kita cover produksinya hanya di 10 hari. Di 10 hari? 10 hari dengan hasil yang top tentunya. banget. Jadi kita lihat dulu di mesin printingnya. Boleh. Jadi ini tadi mesin printing apa nih? Ini mesin printing yang kita gunakan adalah mesin printing Mimaki. Mesin printing Mimaki nih, jadi di dunia sublim printing jersey ya terutama mesin Mimaki ini sudah nggak diragukan lagi kualitasnya. Jadi nama Mimaki itu udah benar-benar nama yang mendunia ya untuk sublimasi printing, dan khusus untuk Mimaki yang kita punya saat ini adalah seri terbaik yang dari Mimaki punya. Dan kita punya 14 unit, salah satu unit mesin yang terbanyak yang dipunyai di industri sublimasi. Jadi kita punya 14 unit dan kurang lebih hasilnya seperti ini, Kak. Ini hasilnya ya Tribuners ya. Jadi saya jelaskan lagi, proses sublimasi itu adalah mentransferkan warna dari kertas ke kain. Dari kertas ke kain? Jadi kalau zaman dulu waktu kita masih sekolah gitu ya, ada permen yosan, permen apa gitu kan ya. Permen tato, biasanya itu kan mereka ditempelin di kain atau di kulit, itu kan terus digesek-gesek. Ada juga yang sablon disetrika. Itu sebenarnya proses sublimasi seperti itu, Kak. Cuma sekarang dikemas secara digital dan modern ya. Betul. Nah, jadi kita ini dari transfer paper, ini namanya transfer paper. Jadi dari kertas nantinya kita akan sublim ke dalam kain. Nah, jadilah jersey yang Kakak pakai saat ini. Seperti ini ya Tribuners tuh, cantik banget. Iya, Kak. Nah kalau ini tuh kira-kira butuh proses berapa lama sih? Tadi kan kalau 10 hari secara totalitasnya ya. Mungkin kalau di printingnya sendiri, detailnya mungkin sekira berapa? Jadi printing itu adalah proses hari ketiga. Hari ketiga? Ya, hari ketiga. Jadi hari pertama itu ada layout. Jadi hasil desain yang sudah jadi itu ditaruh ke proses layout untuk memasukkan mock-up desain ke dalam pola bajunya. Oke. Jadi kenapa si hasil printing ini bentuknya udah pola-pola, Kak?
Jadi bukan kotak-kotak lagi, emang udah pola. Jadinya si mock-up desain tadi ditempelin ke pola baju. Oke. Karena udah dihitung ulang presisinya, terus apa namanya keteraturan tata letak atributnya itu udah diatur semuanya. Oke. Gitu. Berarti sudah semua serba digital dan modern ya Regards Sport produksinya. Dan semuanya on system. Oke. On system itu dalam artian ketika proses ini sudah selesai, maka teman-teman operator yang ada di sini akan melakukan scanning proses, menyatakan bahwa PO dari user ini sudah dilakukan selesai printing. Oke. Nah, dari scan yang dilakukan operator, ketika reseller ataupun user ingin mengetahui sebenarnya produk saya ini pesanan saya udah nyampe mana sih, itu udah ketahuan nantinya. Oh, jadi udah tahu ya, Iya. gimana udah plannya udah prepare banget berarti. Jadi si user dia nggak bakal ketakutan. Sebenarnya barang saya diproduksi enggak sih? Kadang kan ada yang misalnya pesan baju, ntar sekian hari jadi ya, terus tapi nggak tahu di prosesnya tapi udah PHP jadi ya. gitu. Nah kalau kita enggak, semuanya on system. Wow, jadi udah kita banget. produksi. Okay. Nah tambahan lagi Kak, di ruang printing ini kita nggak cuma sublim, kita ada produksi juga untuk clothing, jadi sablon printing, dan juga kita bikin stiker printing. Stiker printing juga ada. Oke. Stiker printing itu biasanya untuk dekal motor, stripping motor, dan juga sangkar burung. Kita buat dekalnya. Oke, ada pun ya dari. Ada. Oke. Jadi lengkap. Nah, ini terus kalau produk-produknya sendiri tadi kan sudah sekitar hari ketiga ya. Iya. Nah, di sebelum-sebelumnya itu prosesnya gimana sih hingga sampai ke terjun ke printing, bagian printing ini? Oke. Jadi pertama kali sebelum masuk dapur produksi, reseller itu kan melakukan input desain dulu yang dikehendaki sama user. Oke. Jadi user dia akan memilih desain yang akan digunakan di bajunya. Kemudian reseller mengajukan input custom design ke teman-teman desainer kita. Dari desainer yang sudah jadi itu akan diverifikasi ulang oleh user. Apakah sudah selesai, apakah sudah benar. Kalau memang sudah benar dan selesai, maka si reseller akan melakukan validasi dan menyatakan desain itu selesai. Oke. Setelah desain itu selesai, maka produk ini siap diproduksi. Nah, proses pertama produksi itu adalah layout. Layout dulu. Ya. Dari mock-up desain, desain yang sudah digambarkan menjadi mock-up gambar baju tadi, ditempelinlah ke pola. Ke pola yang sudah ada di layout, kemudian dari pola itu masuk ke printing untuk diprint ke dalam kertas. Gitu, Kak. Jadi masuklah ke sini terus ya. Oke. Nah, ini ada berapa operator nih sejauh ini sampai sekarang? Di 14 mesin ini untuk saat ini kita per shift-nya kita punya 6 operator. 6 operator. Jadi 14 ini memang tidak on semua. Jadi kan ada spare mesin di kita untuk maintenance. Jadi karena kita 7 hari kerja Kak, non-stop 24 jam, otomatis mesin kan harus ada istirahatnya ya. Iya. Nah, kita siasati itu dengan melebihkan jumlah mesin. Ketika nanti mesin yang satunya sedang perawatan, kita menggunakan mesin yang lainnya. Oke, jadi Gitu, udah Kak. ada backup-annya dulu lah ya harusnya ya. Jadi kita sudah memperhitungkan teknis produksi sampai sedetail itu Kak. Oke, Gitu. wah keren banget nih Regards Sport ya Tribuners. Nah, jadi ternyata di sini itu bagian printing ini tepatnya ketiga ya, setelah langkah ketiga lah, setelah dari user pesan gitu. Nah, ini per harinya nih kira-kira udah produksi berapa nih kalau di kisaran? Kita kurang lebih kalau di lusin setel ya, kita menghitungnya lusin setel itu berarti satu setel atas bawah baju dan celana. Itu kapasitas kita per hari saat ini 250 lusin setel. 250. Kalau dikonversikan ke pieces kurang lebih 5.500 piece per hari. Oh, Tribuners gila. Itu jadi setiap hari karena 24 jam nih demi Regards Sport di luar sana yang beli ya. Iya, demi user itu juga kan. Kenapa kita harus komitmen 10 hari siap kirim? Karena user kita nggak melulu hanya di Wonogiri atau di Jawa kan. User kita kan banyak seluruh Indonesia. Dan kalau ke pengiriman ke seluruh Indonesia itu kan memakan waktu lama. Makanya kita kasih komitmen produksi yang lebih cepat supaya ketika misalnya user pengen buru-buru dipakai nih, ya udah kita layanin. Kita bisa sediain. Nah, sejauh ini berarti setelah prosesnya ini sudah selesai, terus langkah selanjutnya tuh kemana tuh? Dari printing ini ya? Dari printing. Dari printing nanti kita akan ke atas, lantai atas. Ini lantai dasar ya kan? Lantai atas nanti kita ada proses penyiapan kain. Cutting kertas itu polanya dipotong, kemudian nanti proses pressingnya, penempelannya. Dan itu semua serba digital? Semuanya on system. Jadi semua operator itu setelah selesai melakukan pekerjaan, dia akan melakukan scanning. Jadi setiap operator ada layar monitornya sendiri untuk melakukan scanning dan pengawalan produknya. Gitu. Tadi jadi penasaran nih Tribuners ya. Kalau gitu langsung aja cus Om Heru ke sana. Let's go.
Heru udah keliling-keliling di bagian printingnya. Nah, sekarang nanti bakal ada nih bagian dari cutting seperti itu. Nah, kira-kira seperti apa ya Tribuners di balik cutting proses jersey ini tadi produk-produk Regar Sport? Langsung aja kita lanjut sama Om Heru. Oke, jadi gini Kak, setelah tadi kita habis proses printing, proses berikutnya itu adalah cutting kertas. Jadi kertas hasil printing itu kan masih bentuknya roll. Masih roll, terus kemudian dipotong dulu. Setelah dipotong nantinya akan dilakukan penyiapan kainnya. Dan setelah penyiapan kain sama kertasnya ready, itu baru nanti masuk proses pressing. Gitu Kak. Ya. Jadi di belakang kita ini ada teman-teman yang lagi motong kain, ada teman-teman yang lagi motong kertas Kak. Boleh ngintip Om Heru? Let's go Tribuners. Jadi ini bagian dari cutting kertas ya Om Heru ya? Ya. Ya, ini jadi. Halo teman-teman, maaf ganggu ya. Jadi gimana nih Om Heru? Jadi, nah itu kan bentuknya masih roll-rollan ya Kak ya, masih roll. Nah itu dipotong dulu sama teman-teman kita di sini. Setelah dipotong, terus kemudian, nah itu teman-teman lagi nyeken kan. Jadi setelah selesai apapun prosesnya, itu selalu di-scan. Sedetail apapun itu ya? Jadi satu piece atau berapapun piece itu setelah selesai satu proses pasti di-scan. Karena proses itu akan menyatakan bahwa update proses produksi ke jaringan kita, di reseller, agen maupun user, itu supaya kedetek. Supaya mereka tahu bahwa produknya yang mereka pesan itu memang benar-benar diproduksi gitu Kak. Gitu. Jadi mereka bisa tahu bahwa kapan produknya akan bisa selesai gitu. Gitu Kak. Nah ini setelah dipotong, nah teman-teman yang ada di samping kiri kita ini sekarang sedang motong kainnya Kak. Ini khusus buat potong kainnya ya? Iya, motong kain. Nah, Sublime Printing, jersey Sublime itu semua kain yang kita gunakan berbahan warna putih. Karena biar terlihat atau apa tuh alasannya Om Heru? Jadi ya kayak kita kalau lagi ngeprint gambar di kertas aja Kak, di foto gitu kan kertasnya warna putih ya. Jadi memang semua itu bidangnya warnanya putih. Kain yang digunakan untuk Sublime Printing jersey ini adalah kain berbahan polyester Kak semuanya. Berbahan polyester. Iya, dan kita punya bahan lebih dari 15 bahan baku jenis kain. Jadi jenis kain itu kan sekarang kan sportwear itu kan digunakan untuk fashion juga Kak. Iya, benar banget. Nah, jadi nggak hanya masalah motif desain yang tertempel di sini, tapi juga corak kainnya itu kita juga sediakan banyak pilihan. Kalau yang dipakai tadi itu jenis kain apa nih? Ini Dry Fit Milano. Dry Fit Milano. Ya, ini yang lagi trending digandrungi digandrungi para teman-teman pecinta football sih ya saat ini ya. Jadi Dry Fit Milano. Banyak banget komunitas-komunitas football, penggemar sepak bola itu kalau bikin jersey bola sekarang rata-rata pakainya Dry Fit Milano. Dry Fit Milano. Keren banget. Pas banget kan jadi yang lagi dipakai gitu. Iya, pas banget. Bisa trendy banget kan Tribuners? Nah, sekarang habis ini nanti ada proses apa lagi nih Om Heru? Kita langsung ke tempat proses pressing Kak. Ya, gitu. Proses pressing itu adalah proses sublimasinya. Jadi memindahkan si tinta yang ada di kertas masuk ke dalam si kainnya. Nah, proses yang dilakukan seperti yang tadi kita sempat bicarakan mengenang masa kecil tentang sablon gosok dan sablon setrika. Kurang lebih formulasi dan caranya seperti itu. Kayak menggunakan setrika. Cuma yang kita gunakan bukan setrika Kak. Yang kita gunakan adalah mesin heat press. Jadi mesin press pemanas menggunakan elemen yang sama seperti setrika. Cuma dia kita set up di suhu tertentu dan di set up timingnya sekian detik gitu. Jadi ketika si kainnya ditaruh di bawah, kita kasih atasnya si kertas yang sudah ada motifnya, kita akan press dengan menggunakan mesin tersebut. Nanti setelah sekian detik kita angkat, dilepas kertasnya langsung langsung nempel. jadi ya. Langsung kita nempel lihat ini. Nah, kualitas yang terbaik itu biasanya kalau untuk kainnya sendiri, untuk press-pressannya tuh ada nggak sih Om? Atau semua jenis yang diproduksi Regar Sport sudah terjamin nih? Sama Kak, kalau untuk kualitas printingnya semuanya sama. Ya, semua kualitas printingnya itu sama. Jadi yang membedakan saat ini adalah kita punya dua menu produk. Jadi ada yang suite, ada yang standar. Nah, yang suite sama standar ini pembedanya sebenarnya hanya di masalah kainnya aja. Jadi namanya orang punya produk kan biasanya ada produk yang ingin menjangkau premium, ada yang untuk di kalangan menengah ke bawah. Jadi gitu ada standarnya masing-masing. Sudah ada standarnya masing-masing. Nanti user tinggal milih aja pengen yang mana sesuai dengan budgetnya dan sesuai dengan yang ingin dipakai dari bahan kainnya gitu. Jadi tidak ada alasan untuk nggak pakai produk Regar Sport karena semua sudah terjamin ya Om ya, dan sudah ada standarnya masing-masing.
Jadi menyesuaikan juga, misalnya pengen yang murah nih, ada kita sediain. Pengen yang bagus, ada juga kita sediain. Gitu. Jadi permintaan customer bisa lah langsung dikat. Uniknya Regar Sport memang customize, bukan hanya masalah desain, tapi masalah bahan baku. Kita punya banyak pilihan. Selanjutnya ada proses apa nih Om selain pressing? Jadi ini adalah proses pasca pressingnya. Ini pola celana yang kita pegang saat ini. Nah, ini semuanya kain putih Kak. Nah, ini motifnya akhirnya tertempel di sini. Nah, dan ini bener-bener halus banget Tribuners, jadi nggak ada yang bercak-bercak gimana nih? Iya, nggak kayak sablon Kak, karena kalau sablon itu kan terbatas warna biasanya ya. Ya kalau kan? Sini kalau ini ya? enggak, mau warna apa aja, mau motif batik pun bisa. Bahkan kita bikin kemeja juga Kak. Jadi kemeja itu juga sama ya prosesnya juga. Jadi pengen batik gambar fotonya sendiri, ada batik motif fotonya sendiri nggak apa-apa, nggak bisa dipasang juga. Jadi apa-apa udah dijajah nih sama Regar Sport Tribuners. Dan setelah ini apa nih Om? Ada yang apa lagi nih setelah pressing, terus langkah selanjutnya apa? Pressing ini kita setelah ini proses cutting. Hebatnya teman-teman cutting ini belum ada yang bisa nyaingin bahkan mesin pun dari kecepatan cuttingnya mereka. Dan ini nggak ada yang kegunting ya? Kalau reject pasti ada, tapi itu kan kecil banget Kak. Kecil banget. Jadi harus memiliki keahlian khusus di bidangnya. Setiap karyawan yang baru bergabung itu kan tidak langsung mereka pegang pekerjaan Kak. Memang harus ada matrikulasi dulu dan penyesuaian dulu, kayak ospek lah gitu. Iya, harus ada pelatihannya dulu harus juga ada ya Om ya. dulu. Jadi setelah mereka terlatih baru bisa join dan tune in ke proses produksinya. Gitu. Nah, Om Heru, ini kan aku lihat di sekeliling aku nih semua karyawannya ini cowok. Ini nggak ada yang cewek. Apakah memang terkhusus karena mungkin cewek riskan atau gimana? Apa alasannya? Ini kan kalau di pressing ini memang ada riskannya itu kan di suhu panas. Dan juga kan kecepatan untuk skill menggunting, pengecekan itu rata-rata kita memang lebih prefer ke cowok. Jadi gitu. Kasihan juga kan kalau cewek kan Kak. Iya, karena lebih detailnya juga pun kalau ada apa-apa. Capek nantinya habis pakai skincare luntur gitu. Cewek yang bagian office aja ya Om ya. Gitu Kak. Jadi ini proses cuttingnya. Kenapa harus di cutting? Karena nanti memudahkan proses jahitnya Kak. Yang biasanya nanti dari user-user itu juga maksudnya dari agen-agen lain juga ini ambilnya biar cepat apa gimana? Enggak, jadi jahit itu kan, jadi kita setiap proses itu selalu memudahkan proses selanjutnya. Jadi sebelum masuk jahit itu tidak perlu motongin dulu. Jadi kita udah siapin potongan dari sini, tinggal langsung aja udah jahit. Beres langsung jahit ya. Wow. Jadi mempermudah juga ya selaku yang kerja sama ini Regar Sport. Sejauh ini udah berapa ini sih Om? Berapa cabang maksudnya yang udah gabung sama Regar Sport gitu? Kalau untuk cabang penjualan kita berafiliasi pada reseller ya Kak ya. Seperti beberapa bulan yang lalu kan kita habis dapat penghargaan MURI. Itu kita mempunyai produsen jersey olahraga dengan jumlah reseller terbanyak di Indonesia. Tahun 2022 ini ya. Wow, keren banget. Dan sekarang udah tembus 100.000 lebih reseller seluruh Indonesia. Udah 100.000. Gila. Dari Wonogiri padahal. Dari Wonogiri. Dari 2014 sampai 2022. Udah sekitar 8 tahun ya Om Heru ya. Nah, berarti sejauh ini nih sepak terjang produksi sendiri tuh biasanya nih Om kan pasti ada tantangannya. Kalau tantangannya tuh lebih ke apa sih Om? Jadi tahun 2022 ini kita lebih settle ya. Kalau dibilang jaya-jayanya mungkin jaya-jayanya tahun ini ya. Dulu memang kita banyak sekali kendala sama seperti aparel lain gitu loh. Bikin jersey itu kadang bisa sampai 3 minggu baru jadi, sebulan baru jadi. Walaupun di aparel lain lumrah, tapi kita itu benar-benar itu cambukan banget. Karena yang kita jual ke reseller ataupun end user kita, benar-benar komitmen produksi itu bukan hanya masalah kualitas, tapi juga kecepatan produksi. Nah, sampai saat ini produksi akhirnya kurang lebih hampir 1 tahun ke belakang ini kita udah benar-benar jaga komitmen di 10 hari siap kirim tanpa terlanggar 1 hari pun. 10 hari siap kirim tanpa ada halang apa ya Om? Jadi tanpa ada terlanggar 1 hari pun. Gitu. Keren banget. Kira lanjut kemana lagi nih Om? Habis dari nih. Nah, ini yang saya katakan, kita selalu mempermudah proses berikutnya. Jadi setelah di cutting, kita melakukan proses check drop. Nah, istilah check drop ini mungkin awam untuk di industri-industri persandangan gitu ya. Apa nih? Jadi check drop itu kalau versi kita checking before dropping. Jadi sebelum di drop ke titik garment kita, UMKM, kita melakukan checking produknya dulu. Kuantiti jumlah lengannya sama enggak, kuantiti jumlah bajunya sama enggak, terus kemudian aksesorisnya gitu kan. Itu dilengkapin semua di sini. Jadi secara garis
besar rejekannya ataupun mungkin ada kerusakan sekecil apapun nanti di-checking di sini ya? Di-checking di sini. Wow. Ketika nanti ada yang reject, ada yang rusak, nanti akan dibuatkan ulang dulu sebelum masuk ke jahit. Oke, oke. Nah, berarti ini kan jahitnya untuk ke garmen-garmen juga, ini berarti memajukan UMKM juga nih, ya Om Heru. Nah, sejauh ini udah berapa nih UMKM yang ikut bergabung? UMKM yang ikut bergabung dengan Regar Food yang terdaftar di Kitam menjadi mitra kerja garmen itu ada 21 Kak saat ini. Oke. Itu tersebar di seluruh area Wonogiri. Nah, itu per dropping tuh biasanya tergantung dari Regar Sport sendiri atau tergantung gimana? Jadi pertama dulu garmen itu awalnya cuma kayak bisnis konveksi tailor gitu loh Kak. Jadi kayak penjahit-penjahit rumahan gitu. Nah, dulunya seperti itu. Tapi karena dulunya tailor itu kan ternyata kuota produksi mereka tidak bisa banyak. Beda sama garmen-garmen yang udah pabrikan gitu ya. Nah, dari situ sekitar tahun 2020 ya, kita mengkonsep ulang dari yang tailor itu menjadi garment. Jadi kita bentuk mereka menjadi line garment, kita rubah manajemennya, kita edukasi, akhirnya dari yang dulunya cuma konsep tailor, mungkin cuma 1, 2, 3, sampai 5 karyawan, sekarang rata-rata bisa sampai 15 sampai 30 karyawan. Wow, karena itu tadi dari Regar Sport itu berarti membuka peluang pekerjaan, lapangan pekerjaan juga sangat mendukung sekali Om Heru. Jadi untuk internal di sini aja kurang lebih hampir 600 karyawan. 600 karyawan Tribuners di sini. Belum lagi yang di mitra garment kita. Ya banyak lah, hampir 300. Itu baru yang di sini ya Om Heru. Ini apakah ini merupakan step terakhir atau ada stepnya lagi? Ini proses barang setengah jadi. Setengah jadi. Ya, karena kan kalau udah jadi pasti udah dijahitkan. Gitu. Nah, ini setengah jadi. Jadi dari tempat ini semua aksesoris itu dilengkapin, kemudian masuk ke proses scanning dropping. Jadi nanti ada tim dari produksi yang khusus mengatur arus dropping ke masing-masing titik garment. Jadi titik garment ini dapat sekian, terus spesifikasi penjahitnya sehingga seperti apa sudah ada yang ngatur. Jadi emang terkoordinir banget ya Om Heru ya. Di sini sedetail itu demi kepuasan customer tersendiri. Oke Tribuners, sekarang Sandi masih sama Om Heru nih ya. Kita sudah di quality control ya atau QC. Nah ini tuh bagian step yang mungkin ada bakal checkingan juga ya Om ya, cek-cek juga gitu. Ini gimana nih? Jadi ini proses hari ke-9 dan ke-10 sebenarnya ya. Finishing namanya. Kita sebut divisi finishing karena memang barang sudah jadi dan kita tinggal melakukan quality control ulang final ya sebelum nanti barang tersebut dinyatakan lolos, masuk foto produk, packaging, lalu dilunasi dan dikirim. Gitu Kak. Jadi di sini walaupun di garment secara internal sendiri itu ada QC-nya, tapi sebelum barang itu dipastikan lagi terkirim ke user, kita melakukan pengecekan ulang. Jadi ada kesesuaian produk terkait atribut dan desain, terus kemudian ada pengecekan terkait size chart-nya, apakah sudah sesuai apa belum, dan juga kualitas jahitnya juga dicek ulang. Jadi gitu. Jadi kita ada 3 step pengecekan di situ. Kemudian setelah ini selesai dari yang dilakukan teman-teman, di sampingnya Kak Sandi ini sedang ada antrian proses foto produk Kak. Jadi beribu-ribu dan itu juga difoto semua nih Tribuners, keren banget. Ini jadi semuanya tuh update ya, nanti dikirim ke? Jadi di sistemnya reseller sudah ada. Gitu. Nah sebenarnya ketika user itu kan tidak punya akun sistem di Regar Sport ya Kak ya. Tapi mereka bisa masuk ke websitenya Regar Sport dengan mengetikkan nomor PO yang mereka pesan. Itu nanti trackingnya sudah keluar semua. Berarti tanpa kita pun bisa memiliki kapasitas untuk user pun bisa mengetahui langsung gitu. Jadi semua produk yang sudah selesai itu difoto Kak. Jadi membuktikan bahwa pertama produknya sudah selesai, yang kedua untuk melakukan pengecekan ulang dari segi kacamata user, apakah sudah sesuai dan benar sesuai pesanan. Kalau misalnya memang ada yang masih kurang sesuai atau bisa dikatakan reject, nah itu ketika memang dibuktikan nantinya itu menjadi kesalahan produksi, maka kita garansi 100% produknya untuk dibuatkan ulang. Nah menarik nih Om Heru. Nah untuk bukti mungkin syaratnya ya, mungkin untuk bisa misal nih Sandi beli tapi kok ada rejectnya nih. Nah kapasitas yang memenuhi ini bisa dikatakan reject tuh yang seperti apa? Jadi misalnya harusnya logonya gambarnya bola bowling Kak. Tapi munculnya gambarnya bola voli, kan salah kan? Atau bola pingpong ya? Ya bola pingpong. Jadi kan keliru kan? Karena itu yang jelas kalau itu misalnya kesalahan dari layouter, harusnya memunculkan namanya bola bowling menjadi bola voli gitu. Nah itu kita buatkan ulang Kak produknya. Karena nggak mungkin ditempel juga.
Sebenarnya Regar Sport terlalu baik Om Heru. Ya, kayaknya sih gitu ya. Makanya rezekinya juga ngalir terus kan. Amin, alhamdulillah. Oke, berarti jadi customer tuh nggak perlu khawatir ya ketika dia mungkin bisa berarti. Nah, itu untuk bisa untuk apa ya, kritikannya gitu atau mungkin bisa komplainnya kemana? Jadi pertama komplainnya itu bisa dilakukan sebelum barang dikirim. Jadi pasca mereka melihat foto produknya, mereka bisa langsung mengajukan komplain ketika sudah terlihat tidak sesuai. Atau bisa juga ketika barang sudah sampai ada yang tidak sesuai, itu juga masih bisa dikomplainkan. Jadi kita tuh kan di setiap packaging itu kan menuliskan bahwa video unboxing ya sama seperti produk-produk online shop dan ya produk dilakukan proses video unboxing, pengecekan segala macam. Ketika ada yang tidak sesuai itu bisa dikomplainkan. Oke, gitu, jadi detailnya bagaimana bisa ya Om ya. Oke Om Heru. Nah setelah dari sini ini ternyata kita lihat ini serikandi-serikandinya Regar Sport ya Om Heru. Ketika banyak pertanyaan banyak yang cowok. Nah, ternyata ada ceweknya juga Tribuners. Gitu. Oke, dan ini pengecekannya manual juga atau gimana? Semuanya manual, semua pengecekan itu manual karena kan harus melalui visual dan juga dengan size pack yang kita punya. Terus kemudian setiap proses, walaupun ini satu kesatuan QC, tapi setiap proses QC semuanya di-scan, Kak. Di-scan semua, karena tadi dari segi detail semuanya pokoknya harus di-scan ya. Oke. Nah, setelah ini kita bakal masuk ke foto produk. Oh, foto produk dulu ya. Ini kita di foto produk dulu, Kak. Kita foto produknya menggunakan handphone karena prosesnya setelah di foto produk di-upload ke sistem. Gitu. Kapasitas loose install dengan kapasitas 2 orang ini bisa menyelesaikan kurang lebih di 90 lusin per shift-nya. Oke, per shift-nya. Ya. Jadi gitu. Nah, biasanya ada batasannya nggak sih Om atau tergantung pesanan tetap untuk foto produk dan lainnya? Enggak, semuanya kita layanin kok. Jadi mau yang pesanan partai besar, partai kecil, bahkan sebenarnya kita tuh cuma pesan celana satu aja kita layanin. Oke, jadi nggak menutup, pokoknya bebas ya Om Heru ya, sesuai pokoknya pesanan customer. Satu piece aja dilayanin kita. Ini adalah rak ready pelunasan ya, semuanya barang yang udah selesai packing, ini siap dilunasi. Ketika sudah dilunasi maka nanti akan masuk ke teman-teman admin pengiriman untuk dilakukan penginputan resi pengiriman. Wow, oke. Nah kalau di bagian ini lebih mungkin fleksibel atau detailnya apa sih Om kalau di pengiriman? By data aja ya? By data, jadi teman-teman admin pengiriman tuh semua data barang di sini mereka punya. Jadi kita menggunakan katalog rak. Jadi kayak perpustakaan itu kan ada katalog raknya ya. Nah jadi ketika mencari barang itu juga nggak pusing-pusing amat. Mereka jadi udah langsung ya. Dari pas admin timbang kan ada admin penimbangan, mereka udah menentukan oh barang ini mau ditaruh di rak ini gitu. Jadi mereka ketika teman-teman dari operator pengiriman mau nyari barang udah tahu raknya yang harus dituju kemana. Langsung gercep. Nggak ada kata untuk lelet atau apa ya? Karena konsep seperti itu kita untuk bisa meminimalisir hilang barang kayak gitu. Jadi semua scanning itu biar identifikasi barangnya itu jelas. Dan sudah terantisipasi semuanya. Iya, termasuk juga kita bisa menilai kinerja dari teman-teman karyawan di sini. Wow. Karena mereka kan ada target per hari harus menyelesaikan sekian lusin gitu kan. Itu untuk controlling mereka juga. Wow, keren banget Tribuners. Seperti yang kita lihat di belakang Sani dan Om Heru sudah banyak sekali. Ini membuktikan bahwa customer Regar Sport itu luar biasa banyaknya sampai di titik ini 8 tahun kurang lebih ya, luar biasa sekali. Kurang lebih kita tuh hampir 600 sampai 700 paket sehari. Wow, oke. Thank you, terima kasih sekali Om Heru sudah diajak jalan-jalan. Sandi sudah bersama teman-teman lain dari Tribun sudah diajak ini semuanya dari produksi sampai packing, luar biasa keren banget Regar Sport. Semoga sukses terus untuk Regar Sport ke depannya Om Heru. Terima kasih. Ya, terima kasih juga atas kunjungannya. Sama-sama, saya Sadianita dan juga Om Heru. Oke, pamit undur diri. Bye Tribuners. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.